Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Kembali lagi bersama Ibu, ayo simak penjelasannya. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian israf. Israf dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Di dalam bahasa Arabnya disebut dengan asrafa yusrifu israfaan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang lebih sering kita kenal dengan KBBI, melampaui batas atau berlebihan dapat diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Adapun secara istilah yaitu melampaui batas atau berlebihan dapat diartikan sebagai sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan, misalnya makan dan minum secara berlebihan. Kita lanjutkan kepada dasar larangan israf. Adapun dasar larangan israf yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang menjelaskan, yang artinya yaitu, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Nah, Al-Quran dan hadis sendiri telah menjelaskan bahwa segala sesuatu perbuatan yang berlebih-lebihan, seperti pada halnya makan dan minum, berpakaian dan sedekah secara berlebihan, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada mudaratnya bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Kita lanjutkan kepada contoh perilaku israf. Yang mana yang pertama yaitu israf dalam makan dan minum. Misalnya di sini mengkonsumsi makanan berlebihan, melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua yaitu israf dalam berpakaian. Maksudnya memakai pakaian dengan mode yang justru tidak sesuai dengan syariat. Misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. Yang ketiga, israf dalam penggunaan air, misalnya mencuci pakaian menggunakan air yang berlebihan atau membiarkan keran terbuka sehingga air terbuang percuma. Selanjutnya, israf dalam penggunaan listrik, yaitu contohnya tidak mematikan lampu, tidak mematikan kipas angin atau saat dipakai. Yang selanjutnya, israf dalam penggunaan alat komunikasi. Maksudnya yaitu mengobrol dengan ponsel berlama-lama, main game online, dan sejenisnya. Selanjutnya, israf dalam ibadah, yaitu melaksanakan sholat lail semalam suntuk sehingga tidak ketiduran dan tidak melaksanakan sholat subuh. Yang selanjutnya, atau yang terakhir, yaitu berlebih-lebihan dalam segala bentuk perbuatan mubah sehingga mengalahkan sunnah dan yang wajib. Materi selanjutnya yaitu dampak israf. Yang pertama, perilaku israf merupakan salah satu perwujudan dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perilaku israf dapat memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Yang ketiga, israf juga dapat memunculkan perilaku rakus. Selanjutnya yaitu upaya menghindari perilaku israf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk berpuasa secara terus-menerus, melakukan sholat di sebagian waktu besar malam kecuali pada 10 akhir di bulan Ramadan, melarang membujang bagi yang mampu menikah atau melarang bagi orang yang meninggalkan makan daging. Kehidupan muslim tidak terlepas dari interaksi dengan sesama. Islam mengajarkan sikap sepadan atau musyawarah. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan dan kesamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu menjelaskan tentang tabzir. Adapun pengertian tabzir. Tabzir berasal dari bahasa Arab yaitu yubadiru. Dalam tafsir Departemen Agama diartikan sebagai suatu perbuatan yang menghambur-hamburkan harta. Menurut KBBI, tabzir diartikan berlebih-lebihan atau menghamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Sedangkan menurut istilah, boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang atau barang saja dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan saja. Adapun dasar larangan dari tabzir yaitu Allah telah menjelaskan bahwa orang yang boros itu merupakan temannya setan. Ungkapan ini juga dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat
Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Lanjut yaitu contoh perbuatan tabzir. Yang pertama yaitu memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak jelas ada manfaatnya, namun hanya ada bahaya di dalamnya. Yang ketiga, membeli sesuatu dan tidak diambil manfaatnya. Yang keempat, segala sesuatu pembelanjaan yang tidak diperhitungkan tujuan dan manfaatnya dan hanya untuk mengikuti kesenangan semata. Selanjutnya yaitu bahaya sikap tabzir. Bahaya sikap tabzir yaitu orang yang memiliki perilaku tabzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang salah menurut agama. Baginya, segala sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala sesuatu cara untuk mengumpulkan harta atau uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang yang hedonis. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu pengertian sifat bakhil. Bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurnani dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan segala sesuatu pada dirinya dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang semestinya diberikan kepada orang yang membutuhkan, kemudian enggan memberinya, maka ialah orang bakhil. Orang yang dapat menghindari bakhil, maka di sisinya Allah akan digolongkan kepada orang yang beruntung. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu dasar larangan bakhil. Dasar larangan bakhil. Harta yang dimiliki manusia adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya, maka kita harus mengeluarkan sebagian dari karunia tersebut untuk orang lain. Apabila menahannya, berarti kebakilan yang telah menanggapinya. Perihal bakhil ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yaitu dalam Quran surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-sekali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dan karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Kita lanjutkan yaitu mengenai bahaya perilaku bakhil. Yang pertama, harta yang ditahan karena kebakhilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 180. Yang kedua yaitu mengikuti jejak setan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Dan yang ketiga yaitu terhalangnya masuk surga. Nah, terhalangnya masuk surga yaitu telah dijelaskan oleh hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan malapetaka. Menimbulkan malapetaka di sini juga dijelaskan dalam Quran dalam hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu mengenai menghindari perilaku bakhil. Menghindari perilaku bakhil dapat dilakukan dengan cara menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijelaskan dalam firman Allah yaitu Quran surat Ali Imran ayat 109. Dan yang kedua, memperbanyak rasa syukur, yaitu dijelaskan sendiri dalam Quran dalam hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah, dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir itu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sifat bakhil atau kikir. Nah, berikut adalah doa permintaan agar terhindar dari penyakit hati yaitu pelit lagi tamak, yang merupakan penyakit yang amat berbahaya, yang artinya yaitu, ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit lagi tamak dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Sekian pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.